Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita bersilaturahim ke salah satu aulianya Allah di Kabupaten Sukabumi. Kebanggaan kita semua selaku warga Sukabumi. Orang Sukabumi harus tahu bahwa di sini ada salah satu pejuang agama Allah yang sejak dulu berjuang dan dimakamkan di Ciambar, Kecamatan Ciambar, pada tepatnya. Dan hari ini kita selesai berjalan ditemani oleh Ustadz kita, yaitu dengan Kang Ustadz Asep. Ya, ini Pak Ustadz Asep. Kang Ustadz Asep, kita ngobrol sebentar. Kiai Haji Raden Boros Ngora itu gelarnya? Ya, kalau namanya kan banyak ya. Kalau waliullah itu di tiap tempat pasti berbeda. Ini juga banyak banyak gelar, banyak julukan. Salah satunya Raden Boros Ngora, itu juga julukan. Oh, julukan, bukan nama asli. Julukan. Karena kalau misal orang Sunda mah kapungkurna memang katuanganana boborosan. Boborosan anu ngora, daunan anu ngora. Oh, boborosan teh daun. Iya, daun anu ngora. Jadi boros itu daun, Masya Allah. Jadi dinamakan Raden Boros Ngora, itu suka makan daun, pucuk-pucuk daun. Makanannya begitu. Makanannya beda dengan kita. Nah, terus di Jampang juga dikenal sebagai Prabu Jampang Manggung. Prabu Jampang Manggung. Dan beliau ada asalnya itu dari Panjalu. Panjalu Ciamis. Panjalu Ciamis. Oh, jadi awal mualanya dari Panjalu Ciamis, kelahiran Panjalu Ciamis. Di Jampang sendiri maksudnya sebagai? Itu sebagian dari perjalanannya. Perjalanan dakwah. Ya. Jadi yang sekarang di Panjalu itu adalah putra-putra dari beliau. Oh, jadi makam aslinya ini. Makam aslinya ini. Makam aslinya Prabu Boros Ngora, Raden Boros Ngora adalah di sini, ya. Di Kalau Ciambar. yang di Panjalu itu putranya. Oh, kalau yang di Panjalu Kencana sama Raden Harian Kuning. Oh, Raden Harian Kencana sama Harian Kuning itu anaknya beliau. Makanya kalau ke Panjalu ya ke sini dulu. Biasanya begitu. Kalau menurut saya dengar kabar bahwa Raden Boros Ngora itu sendiri adalah masih kerabat dengan Prabu Siliwangi yang benar. Masih keturunan. Ya, Keturunan. kalau tidak salah ke berapa sampai ke Prabu Siliwangi. Berarti anak cucu dari Prabu Ya, Siliwangi. Makanya di depan ada patung harimau itu juga melambangkan ini ya. Itu adalah adik kakak ya. Jadi meneruskan wasilah dari guru saya bahwa itu adalah laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Ya, keturunan dari Majapahit dan kerajaan Majapahit dan kerajaan Pajajaran. Iya. Jadi waktu itu ada surat pernikahan, kemudian melahirkan putra. Nah, cuman waktu itu ada seperti melanggar ini aturan tidak boleh mandi di Sungai Citarum di sana. Nah, tapi mereka berdua lompat, akhirnya menjadi macan dan menjadi khodamnya Eyang gitu. Dirawat oleh salah satu Pandawa Lima. Nah, Pandawa Lima itu makamnya di samping, nanti keluar dari sini ada Ada makam Pandawa Lima. Pandawa Lima itu sendiri siapanya? Pandawa Lima itu adalah ya kalau dalam kerajaan mah pati-pati gitu ya. Pati-pati Raden Boros Ngora. Raden Boros Ngora lahirkan tahun berapa? Kalau itu dalam sejarah juga tidak Tidak tercatat. Cuman itu kan sekitar 500 sampai 600 tahun yang lalu. 500 sampai 600 tahun yang lalu diperkirakan ya. Diperkirakan. Tapi mungkin bisa tidak lebih ada tua. catatan yang ini dari catatan Tidak ada prasasti juga, yang aslinya. Oke. Terus Raden Boros Ngora sendiri kabarnya mempunyai istri atau anak berapa? Ya kalau yang memang dikenal yang dua itu yang tadi yang Raden Harian Kencana sama Raden Harian. Raden Harian Kuning. Itu saya pernah baca sejarahnya Raden Ya. Harian Kencana sama Raden Harian. Jadi yang makam di Ciamis itu adalah makam anaknya dua. Iya. Nah, jadi memang perjalanan beliau lah yang saat itu disuruh oleh ibunya untuk mencari ilmu kesempurnaan, yaitu ilmu agama Islam yang sempurna. Nah, sampai beliau beri gayung dari batok yang bolong. Nah, kalau suatu saat menemukan air, ketika diambil oleh gayung itu tidak keluar airnya. Nah, disitulah ilmu kesempurnaan. Makanya beliau setiap berjalan, bahasa Sundana mapai wahangan gitu. Di suatu tempat masih bocor. Sampailah ke
ke tanah suci, Ke Mekah. bertemu dengan Sayyidina Ali. Hmm. Jadi kisahnya memang tidak terlalu jauh sama Raden Kian Santang. Disempurnakan keilmuannya oleh Sayyidina Ali. Karena gudangnya ilmu di sana. Betul. Pintunya ilmu Nah, kemudian ambillah air jam-jam dari batok itu. ternyata Dan tidak. dibawalah ke Panjalu, disiramkan menjadi situ lengkong gitu. Oh, Itulah sejarah sejarah. situ lengkong gitu. Itu dari air jam-jam kan? Saya pernah jarah ke Panjalu, sama seperti ada Pegemangkacan. Padahal di sana itu Raden Haryan Kencana sama Raden Haryan Kuning. Awal sejarah situ Panjalu itu air dari Mekah ya, Jam-jam. yang dibawa oleh Raden Borosmora. Masya Allah itu. Jadi kita sebagai orang Sukabumi harus tahu ya. Tuh, ya Khalifah Agung Sukabumi itu ini. Khalifah Agung Sukabumi, walaupun asal muasalnya dari Panjalu, tapi Raden Borosmora adalah keturunan dari Prabu Siliwangi, sesepuh kita orang Sunda. Masa orang Sunda kita nggak tahu sama sesepuh? Jangan kita ziarah kemana-mana nyampe sesepuh Sukabumi sendiri tidak nyampe ya. Di sini sekarang sudah dibangun Ustaz ya. Alhamdulillah dari 2008. 2008. Yang membangun di sini adalah guru kami, beliau bernama Kiai Haji Aang Jejen. Kiai Haji Aang Ya, Jejen. kalau pondoknya itu di Ciutara Cicurug, Pondok Darus Syariah As-Sujaiyah. Oh, jadi ini dikelola oleh Kiai Haji Aang Jejen dari Pondok Pesantren Darus Syariah As-Sujaiyah ya. Ustaz adalah salah satu santri di sana. Salah satu santri. Ditugaskan untuk mengelola di sini. Alhamdulillah ada Ustadz muda tampan, dia udah nikah sih. Belum. Oh belum. Alhamdulillah ya. Masih Nanti bernikmat. mudah-mudahan diberikan jodoh yang cantik, yang solehah, bisa nanti bersinergi dengan Ustadznya. Mengelola ini setiap hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah hampir setahun. Sudah hampir setahun. Oke. Sedikit lagi Ustaz, sampai umur berapa Raden Borosmora itu meninggal dunia? Ya, saya juga belum punya data yang detailnya ya soal itu, masih bertanya-tanya. Jadi gitu, meninggalnya masih umur mencari. berapa tahun? Ya, belum. Oh, Masih mencari. Mudah-mudahan nanti banyak data yang bisa ini ya. Mudah-mudahan nanti lewat pangsit ya Ustaz. Amin. Biasanya lebih ke sana. Oke, terima kasih banyak Ustaz sudah mimpin doa kita semua. Saya dari Cipadak, ya dari Pondok Pesantren Arido Yahis. Dulu saya tahun 2000 berapa saya lupa kesini dengan sesepuh di sana. Tapi jalannya masih jelek ya. Mati lampu, tapi ada bangunan bilik kecil dulu. Ya. Tapi kolam sudah ada dulu. Oh iya, berarti ya sudah mulai ini. Ya alhamdulillah sekarang bisa kesini sudah bagus. Berarti sudah ada perawatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita diberkahkan oleh Gusti Allah. Kita akan keliling lihat dulu di dalam. Setelah itu nanti kita keluar, terus kita nanti kasih tahu kepada rekan-rekan yang ada di Sukabumi dan di luar Sukabumi bahwa orang Sukabumi punya kebanggaan. Kita punya sesepuh Sukabumi, Raden Borosmora, atau disebut juga Mama Ajengan Sumadipa. Syekh Maulana Somadipa. Syekh Maulana Somadipa atau Raden Borosmora atau Prabu Jampang Manggung. Prabu Jampang Manggung. 3 gelar. Prabu Jampang Manggung, Raden Borosmora, dan Sumadipa. Syekh Maulana Somadipa. Syekh Maulana Somadipa. Ketika pertama di Mekah dinamai oleh Sayyidina Ali itu Syekh Abdul Iman. Syekh Abdul Iman. Jadi diberi nama oleh Kanjeng Sayyidina Ali itu Syekh Abdul Iman. Nama di sini Raden Boros. Syekh Maulana Somadipa kalau di sini. Di sini Syekh Maulana Somadipa. Kalau Raden Borosmora di Ciamis. Kalau di Jampang Prabu Jampang Manggung. Berkah insyaallah. Bisa keliling Ustaz sebentar. Saya masukkan dulu ini ya. Air dulu biar cocok sama orang lain. Ini kalau berjarak sini kan tadi masuk lewat pintu sini ya. Keluarnya lewat sini. Oh, harus keluar lewat sini. Ya. Aturannya ini airnya di bawah. Ya. Yang saya buat jangan campur. Betul. Terus sedikit. Oke, kita sambil keluar. Ada wasilah juga sebelum keluar. Ini kan ada 4 juru bujang ya. Nah, ini dipegang dulu gitu. Empatnya. Bermunajat. Enggak, satu aja, salah satunya. Kita bermunajat. Itu bukan berdoa sama ini ya. Iya, berdoa kepada Gusti Allah. Nah, hanya syariatnya ini. Oke. Pegang ini sambil bermunajat. Kalau lihat makam dalamnya tidak boleh. Sementara ini tidak boleh. Tidak boleh ya, oke nanti. Biar penasaran, biar Siap. orang datang ke sini. Oke, jadi kita nggak boleh dulu lihat makam dalamnya. Nanti kapan-kapan. Kita pegang ini ya sambil keluar ya. Ya Allah, mudah-mudahan dikabulkan doa kami semua.
Ya. Sambil lewat nanti sambil pegang. Dikeliling. Kemudian keluarnya tidak harus mundur karena adabnya. Oh iya. Jadikanlah perjuangan agama ini perjuangan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sambil ucapan salam bilang mundur, 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 mundur. Kita adab kepada Kiai. Mundur, mundur. Adab. Nah, Mayun kamu. Oke ya. Ada mundur. Mundur. Masih Pak. Yuk. Sok ada apa aja. Sambil assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Selanjutnya kita akan lihat Nah, ini makam. adalah Pandawa 5. Makam Pandawa Pandawa 5. bisa dilihat ini makam Pandawa 5. Ini namanya Dan nama-namanya Syekh Aulia Mantili ya. Ini Syekh Aulia Mantili, yang ini Syekh Jaka Jaya Kumangun Tapa bin Kasbah ya. itu Ki Buyut Teko yang di tengah. Yang ini Ki Buyut Teko ya. Oh, ini Ki Buyut Teko. Ki Buyut Teko, yang ini Supaya Sakti. Syekh Ki Supajaya Sakti. Ini Syekh Sama Tubagus. yang ini Abdul Ghani. Syekh Tubagus Al-Bantani. Abdul Ghani Al-Bantani. Ini 5 orang patih atau wakil-wakil atau mungkin panglima-panglima daripada Raden Borosmara dan juga Prabu Jampang Manggung, atau juga disebut Eyang Sumadipa ya, atau yang diberi nama oleh Kanjeng Sayyidina Ali di Mekah itu Syekh Abdul Imam. Alhamdulillah cukup hari ini kita berjalan ke sini bertemu ditemani dengan Kang Asep ya. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa bawa rombongan. Boleh bawa rombongan ya? Saya kalau sudah PPKM mungkin bisa bawa jamaah ke sini. Mudah-mudahan pembangunannya bisa Lancar, lebih ya. lancar lagi Ustaz ya. Insya Allah nanti kita akan info sedikit ya. Terima kasih kepada semua pemirsa. Saya himbau untuk warga Sukabumi yang di Kabupaten Sukabumi atau di luar Sukabumi ya, agar berziarah ke makam sesepuh Sukabumi, yaitu Mama Ajengan Sumadipa atau Eyang Barusmara. Dan juga bagi yang punya rezeki silahkan bisa memberikan sedekah jariahnya untuk pembangunan tempat ziarah ini. Dan mudah-mudahan ada bantuan. Sudah ada bantuan dari pemerintah kabupaten belum? Tidak, belum ada. Belum ada. Nih, Pak Bupati, Pak Camat ya. Tolong Pak Bupati, ini tempat ziarah untuk umat Islam. Mudah-mudahan kedepannya Pak Bupati bisa turun ke sini dengan Pak Wakil Bupati, kebetulan saya dekat. Nanti kita usulkan, mudah-mudahan bisa datang ke sini berziarah ke sesepuh Sukabumi ya. Sebagai pemimpin Sukabumi harus ziarah ke sesepuh Supaya kan Sukabumi Prabu Jampang Manggung supaya manggung deh. supaya manggung ya, supaya Sukabumi manggung, Sukabumi berjaya. Tolong kepada para pejabatnya kalau ada rezekinya disedekahkan untuk pembangunan ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz,